firman Tuhan. Praise the Lord. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Ya. Penting bagi saudara dan saya untuk mengerti banyaknya penyesatan-penyesatan di akhir zaman ini. Ya. Karena kekristenan bukan hanya sekedar karena engkau lahir dalam keluarga Kristen, dalam lingkungan Kristen, sekolah Kristen, atau pada waktu itu ada baptisan. Bicara tentang lebih dalam lagi, berbicara tentang bagaimana kehidupanmu harus selaras dengan Tuhan dan engkau mengalami Tuhan di dalam kehidupanmu. Ini adalah arti kekristenan, dasar kekristenan. Tidak hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Firman Tuhan bilang kalau kita hanya menaruh pengharapan hanya pada Kristus, kita hanya menjadi orang Kristen, di KTP kita Kristen, datang ke gereja, beribadah, yes betul, menaruh pengharapan kepada Kristus. Firman Tuhan bilang apa? Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paling malang ketika kita hanya bekerja buat Kristus, saudara. Hanya kita ada di gereja untuk memuji berjumpa Tuhan, untuk dengar khotbah. Firman Tuhan bilang adalah saudara dan saya adalah orang-orang yang paling sangat malang sekali di dalam dunia ini. Jadi harus dengar apa? Saya mau bilang sama saudara, ya. Saudara datang ke tempat ini bukan untuk dengar khotbah. Hari ini lagi dengar omongan saya, sharing saya, bukan khotbah. Kalau Anda dengar khotbah, Anda adalah orang yang paling marah. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan? Karena kenapa? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Sebab kamu tidak menangkap firman. Dan hari ini saya mau bilang bahwa saudara dan saya bukan lagi dengan khotbah, tapi saudara dan saya dengan apa yang diberitakan sama firman. Saudara mau bilang itu khotbah, yes, tidak ada masalah. Tapi saudara harus tangkap pesan Tuhannya. Banyak orang Kristen datang ke gereja nggak tangkap pesan Tuhannya. Datang ke gereja pulang nggak ada hasilnya. Maka itu kenapa? Karena Anda dengan khotbah, bukan tangkap pesan Tuhan melalui khotbah. Hari ini pesan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Pada waktu saya share sesuatu buat kita, ada pesan Tuhan yang berbeda-beda di dalam hidup kita. Dalam hidup kita bukan cuma sekedar hadir saja. Kalau hadir saja gampang, ada absensinya. Karena kehadiran, mohon maaf, gak dinilai sama Tuhan. Tapi dinilai sama Tuhan pada waktu engkau hadir. Apakah engkau bertemu dengan aku? Itu yang dicatat sama berubah. Percuma kalau datang ke gereja, Anda nggak pernah berubah dalam hidup kita. Yang maling tetap maling, yang korupsi tetap korupsi, yang bohong tambah bohong, yang benci sama orang tambah benci, padahal ke gereja. Amin. Filipi 3 ayat yang 10 sampai ayat yang 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dengar baik-baik ya. Pengenalan akan Tuhan itu awal untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi saudara dan saya harus mengenal Tuhan lebih dulu, baru kau bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan banyak orang Kristen hari ini jadi orang Kristen tapi tidak mengenal Tuhannya, cuma tahu Tuhannya. Dan kuasa kebangkitannya. Nah, kuasa kebangkitannya nomor 2. Yang paling penting adalah yang pertama yang Paulus bilang bahwa nggak usah ngomong tentang kuasa kebangkitannya, nggak usah ngomong juga yang ketiga apa? Dan persekutuan dalam penderitaannya. Nggak usah ngomong tentang itu dulu. Ngomong hal yang pertama apa? Mengenal aku tidak. Paulus bilang nggak usah dulu yang itu. Mengenal Tuhan dulu. Season ini udah habis atau belum? Kalau season ini belum habis, jangan masuk ke season berikutnya. Banyak orang Kristen seasonnya belum habis mengenal Tuhan, sudah masuk dalam season berikutnya. Oh sebentar dulu. Karena pengenalan akan Tuhan dasar dalam kehidupan kita. Lanjutkan lagi. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Ini pas banget nih. Dengan apa? Dengan slogan, ya, dengan target dari BRCC. Bukan cuma sekedar Paskah. No. Kebangkitan Yesus bukan hanya berbicara tentang hari Paskah saja kita. Kebangkitan yang seperti apa? Coba kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai ayat ke-16. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, Yes. yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, 7
mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi si murid-muridnya ini adalah pergi nih, lagi jalan-jalan lah istilahnya. Ya, oke, lanjut. Dan mereka bercakap-cakap Tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi yang terjadi ini adalah di mana Yesus bangkit. Ya, di mana Yesus bangkit, mereka ngomongin tentang Yesus. Bercakap-cakap tentang Yesus, ngomongin tentang Yesus, tentang kebangkitan itu, tentang Paskah itu, diomongin semuanya. 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, jadi mereka saling ngomong, bertukar pikiran dua arah. Istilahnya saling mengenal satu dengan yang lainnya, tapi masalahnya, saudara, saat itu mereka juga didatangi sama seseorang, saudara. Coba kita lihat, lanjut. datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Jadi tiba-tiba datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi Yesus tiba-tiba hadir, saudara. Mereka tahu Yesus kan? Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Tapi mereka tahu tentang dia, tapi nggak mengenal dia. Semengenal dia. Apa bedanya sama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Dia tahu tentang Yesus, dia bisa ceritain tentang Yesus, tapi dia tidak mengenal Yesus. Malah apa? Oh, ini bajingannya. Wah, aneh. Mereka pelayanan pakai nama Yesus. Kenapa? Kalau pakai nama Andri, digebukin dia. Mereka pakai nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah dikenal di Alkitab. Maka itu mereka pakai nama Yesus. Mau doa, ngusir setan, segala macam, pakai nama Yesus. Kenapa? Karena di kalangan orang Kristen, mereka tidak dapat mengenal dia. Kenapa mereka tidak dapat mengenal dia? Saudara? Yang pertama, karena mereka nggak sungguh-sungguh. Mereka nggak all-out hadapan Tuhan. Kristen ini ada Kristen napas. Kristennya Kristen napas. Natal sama Paskah. Natal, Paskah pasti rame. Saya juga bingung. Natal itu sama Paskah itu nggak tahu tuh orang dari mana itu. Ya kan? Pokoknya dia bisa tahu. Kita nggak usah kasih brosur, dia datang. Ada Kristen, namanya ada Kristen kapal selam. Kadang-kadang dia kagak muncul. Tapi kadang-kadang dia muncul, dia datang lagi, ya kan? Tapi nanti dia nyelam lagi dia, hilang lagi dia. Ya kan, mundur tanpa berita. Ini banyak orang Kristen. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa mengenal dia? Kita tidak bisa mengenal Yesus karena kita seringkali menyepelekan. Pelayanan biasa, gereja biasa, dan lain-lain. Pokoknya semuanya itu biasa. Menyepelekan semuanya. Gereja jam 10, Pak. Iya, jam 10 betul. Ya kan? Datang jam 11, Pak. Kenapa? Pas khotbahnya, Pak. Banyak orang Kristen yang seperti begitu. Itu menyepelekan semuanya. Tapi saya bingung. Datang ke gereja jam 11, mulai gerejanya jam 10. Saudara. Tapi kalau ke bandara 3 jam sebelumnya dia sudah rapi-rapi. Siapin koper sah. Pakai minyak wangi juga. Datang ke gereja enggak, bau apa? Tapi kalau ke bandara pakai minyak wangi, semprot-semprot, di bawah juga disemprot. Gila. Pramugari kalah. Ke gereja enggak loh. Mandi aja kagak buru-buru. Tapi itu baunya bau apa? Nyanyinya satu. Yang terutama di dalam hidup ini. Bandara, bos. Yesus punya ke-6. Kita biasa ya kalau mau ke mana? Namanya ke pesta. Saudara. Kira-kira kalau mau ke pesta khususnya ada cewek-cewek, ya kan? Apalagi ada ini dress code-nya. Cool, gitu kan. Tahu tidak? Itu 2 bulan, 3 bulan sebelumnya udah cari di Bangga 2. Nggak ada di Bangga 2, dia pergi Asia Indonesia. Nggak ada dia pergi ke GI. Nggak ada juga dia ke Taylor Boutique. Di gereja
Gereja enggak. Kita bilang dress code titik 2. Batik, bukan batik, merah semua. Dress code putih, pakainya hitam. Selalu bertentangan gitu loh. Nggak ada persiapannya. Kadang-kadang pakai baju juga baju asal-asalan aja. Iya kan? Baju rombeng-rombeng juga pakai aja, ya udahlah, biarin aja lah. Padahal satu, saudara saya mau ketemu sama Yesus. Yang ketiga, kenapa? Ada orang datang ke gereja karena ada kepentingan, karena ada keuntungan dalam gereja itu. Apa Pak kepentingan dan keuntungannya Pak? Satu, gereja yang ada makanan ramai. Kenapa? Habis ibadah makan, habis ibadah minum. Ya, Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Aku mengasih tahu sama kamu yang benar, yang lurus itu seperti apa. Lalu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi Tuhan bilang bahwa kamu, saudara dan saya, harus mempersembahkan tubuh kita. Tubuh kita, casing kita. Ini harus kita persembahkan untuk Tuhan. Ya kan? Sebagai apa? Persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan bilang. Jadi ibadah yang sejati adalah Tuhan minta bahwa engkau mempersembahkan tubuhmu, bukan mempersembahkan duitmu. No, tetapi mempersembahkan tubuhmu. Apa yang bisa dilakukan oleh tubuhmu, persembahan itu buat Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terutama saudara saya harus mempersembahkan waktu kita buat Tuhan. Seringkali kita nggak bisa mau tahu Tuhan ini seperti apa. Mengenal bukan cuma sekedar tahu, tapi engkau mau mengenal Tuhan. Berarti harus apa? Harus ada kasih waktu. Amin. Pak, yang penting saya udah dibaptis Pak, omong kosong. Amin. Baptisan air bukan berarti engkau orang Kristen. Katanya Kristen betul. Tapi orang yang dibaptis air belum tentu dia mengenal Tuhan. Pengenalan Tuhan adalah the next step pada waktu engkau bertobat di hadapan. Amin. Tangan udah gini-gini, jalan dari sana. Pak, tolong Pak. Kenapa Pak? Ya kan? Mau melayani Pak. Dulu emang Bapak ada di mana? Diskotik Pak. Baliklah ke diskotik lah. Diskotik aja tolak dia. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Masih kuat, masih segar, masih bisa loncat-loncat. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Pak, tolong Pak. Kenapa? Buta. Kamu buta udah lama banget. Udah lama Pak, buta Pak. Udah berapa lama? Ya Pak, udah 8 tahun Pak. Nah sekarang ini gimana? Sebelum buta kamu gimana? Ya sebelum buta Pak, saya adanya apa di dunia spa Pak. Sekarang tuh bagaimana? Mau lihat lagi Pak, mau baca firman Pak. Ya udah kagak bisa Pak, udah. Ya gimana, udah telat. Waktu dulu kenapa belum baca firman? Sekarang pas udah buta, gak mau untuk baca firman Pak. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Kalau orang yang tidak all out di hadapan Tuhan, jangan harap Tuhan mau all out untuk dia. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan bilang lalu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yes. Lalu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, ya, apa yang baik, ya, yang berkenan kepada Allah, ya, dan yang sempurna. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak orang Kristen mau jadi serupa dengan dunia ini, ngikutin apa yang ada di dalam dunia ini. No, firman Tuhan bilang bahwa engkau tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang ada dalam dunia ini kau harus berbeda. Imamat 6 ayat 22 sampai ayat yang 23. Ya, terus. Dan imam dari antara anak-anaknya Ya, yang diurapi ya, sebagai penggantinya, ya, haruslah mengolahnya. betul. Lalu. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Yes, lalu. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Jadi kalau kita mau mempersembahkan, seluruhnya, semuanya haruslah dibakar bagi Tuhan. Ayat yang ke-23.
Tiap-tiap korban sajian Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya. haruslah menjadi korban terbakar seluruhnya dan apa? Janganlah makan. Janganlah makan. Janganlah diambil. Jadi kalau udah memberikan buat Tuhan yang terbaik, jangan bilang, Tuhan mana duitnya? Tuhan mana upahnya? Banyak orang Kristen hari ini sudah bisa memberikan yang terbaik, tapi dia bilang, Tuhan, keuntungan saya apa Tuhan? Apa yang saya dapat Tuhan? Diberkatikah saya? Berarti satu, orang ini mau memberikan supaya mendapat berkat dari Tuhan. Berarti orang ini adanya di Pulau Sentosa. Perjudian. Ya. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu. Jadi sesudah itu Samuel ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dia ambil anak domba. Ya kan? Yang terbaik tentunya. Lalu Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, ya lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. mempersembahkan seluruhnya, bukan sebagian, tapi seluruhnya. Saudara. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Samuel all. Maka itu dia berhasil dalam hidupnya dia. Seluruhnya yang dia persembahkan. Gak bisa setengah. Amin. Maka itu WL, singers, dan juga pemain musik, drum, dan lain-lain semuanya harus all up di hadapan Tuhan. Engkau bukan cuma menghabiskan lagu-lagu yang ada. Diulang-ulang kan biasanya kan. WL dari awal set ref, ulang ref lagi, atau dari awal lagi. Nanti ref, ulang lagi ref lagi, ulang lagi ref lagi. Udah 2 kali, udah gini. Tahu nggak ini apa? Stop. Ini udah stop. Ya kan? Iya nggak sih? Ngulang-ngulang lagu aja terus. Engkau bukan untuk menghabiskan lagu. Saya mau bilang bahwa orang yang ada di atas mimbar bukan cuma sekedar engkau bisa ditampil doang tuh di dalam multimedia atau tampil dalam Zoom atau dalam YouTube. No, lu di depan ini adalah punya tugas khusus dari Tuhan. Tugasnya apa? Membawa jemaat Tuhan untuk bertemu dengan Tuhannya, membawa jemaat Tuhan untuk dia bisa connect dengan Tuhannya. Orang-orang yang di tempat ini adalah orang-orang dipilih. Yang pilih adalah Tuhan. Untuk apa? Melayani banyak Tuhan. Untuk kemuliaan kebesaran nama Dia. Dan hari ini, kalau orang nggak bisa merasakan Tuhan, nggak connect dengan Tuhannya, hadirat Tuhan tidak nyata dalam kehidupan jemaat Tuhan. Salah nomor 1, orang-orang yang ada mereka yang salah. Mereka yang harus koreksi. Kenapa? Karena mereka spesial case. Tuhan tunjuk untuk apa? Membawa jemaat Tuhan untuk bertemu sama Yesus, untuk mengenal Yesus, untuk bisa hadirat Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Wahyu 9 ayat ke-20 sampai 21. Tetapi manusia lain, orang yang lain, manusia yang lain, yang pasti bukan saudara dan saya pastinya. Tapi ini ada manusia, ada pribadi, ya, ada manusia yang lain. Yes, lalu yang tidak mati oleh malapetaka itu. Yang tidak mati oleh malapetaka itu, saya tidak tahu juga ini orang nggak mati ini karena Tuhan atau karena si iblis. Karena Alkitab tidak menjelaskan itu. Tapi yang pasti orang ini, manusia lain ini tidak mati oleh malapetaka. Dia selamat, saudara. Lanjut. Tidak juga bertobat dari Gak perbuatan bertobat mereka. dari perbuatan-perbuatan yang perbuatan tetap jahat. Perbuatan tetap adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah terus. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat. Mereka tidak pernah berhenti menyembah roh-roh jahat. Dengar baik-baik bahwa mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah cuti, tidak pernah diskon, pernah berhenti, tidak pernah stop, unstoppable. Untuk apa? Menyembah roh jahat. Berarti apa? Orang-orang ini menyembah roh jahat 24 jam per 7. Nggak pernah berhenti mereka. Kita masih stop. BLWP 1 jam aja ya Pak. Kenapa? Aduh, saya ada urusan Pak. Urusannya lebih penting. Luar biasa.
Dan berhala-berhala dari emas dan perak. Dan berhala-berhala. Jadi mereka tidak pernah berhenti menyembah roh jahatnya, kagak pernah berhenti menyembah berhala yang tidak pernah berhenti. Padahal berhala itu ngapain? Coba. Berhalanya dari emas dan dari perak, terus Dari tembaga, ya, terus batu, dan kayu ya, yang terus tidak dapat melihat tidak dapat melihat. atau mendengar Ya, ada di sini nih. atau berjalan. Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi satu, disembah terus. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu menolong dalam kehidupan kita. Kita nggak sembah terus tuh. Kita kalau perlu udah gini aja terus semuanya. Satu lagu gini, satu lagu gini. Supaya cepet aja. Kenapa? Karena abis dari sini saya mau pergi ke matahari, mau beli baju semuanya. Supaya cepet aja semuanya. Kita seperti begitu. Roh jahat ini enggak. Disuruh cuti kamu, ya kan? Kenapa? Kerja terus kamu capek menyembah Tuhan. Enggak mau. Cuti saya enggak mau. Saya mau tetap menyembah Dia. Menyembah siapa? Menyembah setan, menyembah kuasa gelap. Yes. Kenapa? Karena saya sudah menjadi satu. Kuasa gelap bilang begitu. Manusia lain itu bilang seperti itu. Kita enggak. Bisa nggak Pak? Gereja 1 jam saja. Sekarang ada gereja yang baru. Gereja setengah jam saja. Bahkan 1 jam aja kita udah bingung ngaturnya, ya kan? Gereja setengah jam saja sekarang udah muncul. Saudara, hati-hati, ya kan? Kita menyembah Tuhan karena kita mengasihi Dia. Si iblis bilang, mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan tidak pernah berhenti untuk menyembah berhala-berhala. Meskipun berhala-berhala tidak bisa menghasilkan apapun juga, mereka tetap menyembah Dia dan tidak pernah berhenti, unstoppable. Saudara saya hari ini harus tidak pernah berhenti untuk menyembah Dia yang hidup. Kenapa? Karena saudara mau mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan